Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ahzanu nabil karim idinil ladzi min jamalika wa innal ladzi min jalalika wa innahu min kitabika. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izin dan ridhonya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita takkan terlupakan, marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabiul Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Pasaman, Sumatera Barat. Dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita, sudah selayak dan sepantasnya kita belajar menuntut ilmu ke jalan Allah untuk mengetahui kebenaran di atas segala perintahnya. Dalam makom majelis berzikir ma'rifatullah sebagai wadah syiar kita yang kita selalu agungkan, yaitu YouTube Buya Pasaman Timur, sebagai tajalli kerahasiaan kupas tuntas hakikat ketuhanan dan hakikat amal dan ibadah. Alhamdulillah, pada waktu dan kesempatan saat ini kita kembali bertemu dalam pengenalan kehakikatan ketuhanan pada diri kita dari tajalli dan seluruh penjuru tajalli yang akan kita kaji sehingga terhimpunlah diri bersifat Tuhan, Tuhan berwujud diri. Ini adalah utama dalam pemahaman ketuhanan sebelum agama dihadirkan pada rukun kedua dalam syahadat. Inilah dalam rukun Islam, bahwasanya kebenaran itu di atas segalanya. Berarti di atas rukun Islam itu ada yang pertama syahadat, syahadah ahad. Bagaimana semua kembali menjadi satu. Untuk pertemuan kita pada waktu dan kesempatan ini, saya akan berbagi ilmu dan wawasan mudah-mudahan bermanfaat, yaitu tentang bagaimana kita mengenal sejatinya kaji, hakikinya kaji, yaitu kodrat bernama pembukaan, yaitu rahasia. Jadi bagaimana kita bisa mengenal rahasia Allah, di mana titik kebenaran rahasia tersebut? Maka dalam waktu kesempatan ini saya akan mengajak kita bersama-sama mengenal hijaiyah sebagai huruf di dalam Al-Quran dan beserta makna dan tujuannya di dalam menjalankan hakikat. Alhamdulillah, para hadirin dan jemaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, insya Allah sebagaimana yang kita ketahui di dalam pengenalan Al-Quran adalah suatu wahyu. Kembali kita melihat Al-Quran adalah sebuah wahyu yang disampaikan kepada
keumatannya dalam bahasa keumatan dan dituangkan dalam berbentuk bahasa juga dalam keumatan ini dituangkan dalam bentuk alam. Untuk kita pengenalan lebih dalam terhadap makna hijaiyah. Hijaiyah atau huruf dalam Al-Quran itu disebut dengan aras atau kekuatan. Jadi dasar sebuah kekuatan inilah kebenaran tertinggi yang sangat mutlak diketahui. Kalau tidak kita mengenal hakikat dari hijaiyah, alif umpama kita pertama lihat, adakah alif ini berbentuk huruf? Kalau untuk tanda memang kita diperlihatkan berbentuk huruf. Tetapi pengenalan hakikinya itu tidak berbentuk huruf tapi menandakan atau memaknai satu. Tetapi di dalam hakikatnya satu yang dimaksud di sini memiliki kategori yang banyak. Nah, ada satu dikala keumatan, ada satu dikala iman, dan ada satu dikala ilmu. Nah, ini berbeda cara pemahamannya. Jadi kalau kita ingin mengenal hijaiyah itu lebih dalam, kita harus mengenal hakikat atau kodratnya. Ya, huruf hijaiyah Al-Quran itu adalah sebuah kodrat, sebuah kekuatan. Ya, sementara harfiahnya itu hanya sebuah jiwa di dalam hakikat. Dan ini kita lepas dulu dari belajar harfiah ya. Jadi kita tidak belajar tulis baca, tapi kita belajar makna. Ya, kita belajar makna. Jadi kalau orang kita di dalam mengajarkan pemahaman agama, tapi kalau kita tidak mampu mendirikan dasar azas kebenaran kaji, yaitu bidahlihi marifatul haq fil ilmi. Dalilku adalah kebenaran dari sebuah ilmu. Yang dikatakan dalil Allah itu apa? Yaitu kalamnya, kauninya, khaulinya, kodrat dari ayat itu. Tapi kalau kita pengenalan ayat itu, hurufnya, hijaiyahnya masih berupa huruf, ini belum dikategorikan kepada pemahaman hakikat. Ya, apalagi sirnya, gitu. Jadi kalau umpamanya kita tidak tahu bagaimana membaca atau mengenal sebuah hijaiyah, kita tidak akan pernah mendapatkan kebenaran sebuah kaji. Ya, tapi kalau kita sudah mengenal kodrat dari hakikat sebuah ayat atau huruf, nah ini akan mempermudah kita dalam belajar, mempermudah kita dalam mengenal. Nah, ya, contohnya kita mengenal antara ha dengan i. Nah, kalau dilihat ih, nah ini dipasangkan dalam satu kalimat rahasia. Nah, itinya ya rahasia. Kalau ada ilaih, nah ilah Tuhan, ih rahasia. Bagaimana makom rahasia Tuhan. Nah, jadi kalau pembacaan seperti ini kita belum mengenal kode-kode etik dari hijaiyah, ini kita akan diperkirakan salah memaknai dari tujuan ayat tersebut. Contoh, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Tapi kenapa ditulis amanu? Nah, kalau pengenalan hijaiyah ini kita tidak tahu, ini akan membuat makna ini berubah arti. Ya, atau arti bisa merubah makna karena kita tidak mengenal bagaimana kodrat-kodrat di hijaiyah tersebut. Ilah, ilaih. Nah, ini potensi alif sampai ya dalam kaji hayat, kaji wujud, kaji batin, kaji nur, kaji zat, kaji sir. Ini dalam potensi aras atau kekuatan hijaiyah tadi. Kalau kita tidak mengenal, ini membuat suatu tajalli yang dikhawatirkan
salah. Begitu ya, dikhawatirkan salah. Karena tidak ada pengenalan hijaiyah tadi. Tapi kalau kita sudah memiliki pengenalan, ilmu pemahaman tentang hijaiyah, tentang kodrat, karena hijaiyah ini apa? Adalah sebuah kekuatan. Ya, berbeda dengan harfiah. Harfiah ini adalah jiwa yang merubah daripada prasangka. Contohnya a, i, u. Nah, yang a, i, u itu kan bukan alifnya 3 buah. Karena dibaca kasroh a, kasroh i, dan domah u. Nah, yang merubah itu adalah hijaiyah. Nah, sementara Al-Quran, kita harus melihat potensi harfiah yang ada di Al-Quran. Kalau harfiah itu watak, alif tidak akan pernah 3, tapi harfiah bisa merubah bahasa, bisa merubah watak, bisa merubah makna, tapi alif tidak akan berubah dari alif. Nah, ini yang dikatakan pengenalan terhadap hijaiyah. Yang kedua, pengenalan hijaiyah ini dari kata, dari huruf menjadi kata. Nah, dari kata ini tadi, ini akan contoh kata Allah dengan ilah. Ya, Allah asma Tuhan, ilah adalah kodrat Tuhan. Nah, memasangkan ilah jadi Allah pasti merubah potensi alif, kasrah i, dan ha. Ya, ilah dari alif kasrah a, Allah. Nah, ini kalau kita tidak bisa memasang-masangkan dan memahaminya, ini dia akan lari dari makna. Itu pentingnya hijaiyah. Pentingnya pengenalan hijaiyah ini adalah puncak kebenaran tertinggi. Ya, puncak kebenaran kaji itu tertinggi adalah mengenal kodrat hijaiyah. Contohnya ba. Kalau ba ini ada titik di bawah, dia ada titik atau harfiah di bawah, dia akan menama ba. Kan gitu. Nah, tapi kalau titik tidak ada kasroh di atas ba, itu juga akan mengatakan ba. Ada garis di atas ba, ini akan menamakan ba. Nah, yang benarnya yang mana? Karena kita tidak tahu fungsi titik dan fungsi kasroh garis itu, dan tidak mengenal yang bengkok itu apa. Seandainya tidak ada titik dan baris, dia disebut apa? Dan pengenalan ini tidak pernah kita lakukan atau kita belum belajar, maka pemaknaannya akan berubah. Mending berubahnya tidak terlalu jauh. Kalau terlalu jauh, ini kan mengakibatkan suatu kesalahan pada kesuciannya. Jadi kita harus belajar betul kebenaran sebuah hijaiyah. Contoh lam alif. Nah, lam alif, kenapa tidak ada alifnya di situ? Cuma disebut lam alif. Nah, gitu ya. Hurufnya cuma 1. Nah, ini pengenalannya belum sempurna. Jadi kalau lam alif dibaca apa? Kodratnya memang lam alif, tapi wujudnya seperti apa? Alif tidak terlihat dalam hakikat, tapi dalam tersurat. Kalau lam alifnya katanya yang tersurat, kenapa tidak diletakkan di situ? Kenapa alif dibaca tidak ada terlihat di dalam lam alif? Hamzah ya. Nah, kan begitu jalurnya. Jadi kita memang harus memahami itu, karena itu puncak kebenaran. Ya, kebenaran tertinggi itu mengenal kodrat dari huruf itu. Kenapa? Karena dia wahyu. Wahyu itu enggak boleh salah. Ya, wahyu itu tidak boleh salah sama sekali. Nah, jadi dengan demikian tentu kita harus benar-benar belajar bagaimana menjalankan mata batin, menikmati aras dan rasa itu kalau jalannya sudah salah. Ya, kalau jalannya sudah salah, pengenalan hijaiyahnya sangat minus,
Sementara kajinya dari awal sampai ujung sana itu kayak benar aja. Tetapi pengenalan pembuktian hijaiyahnya tidak ada. Kodratnya kaji itu ada di kodrat hijaiyah. Kenapa? Hijaiyah ini juz amma. Ya, juz amma yaitu sebuah kodrat yang diamalkan, bukan kodrat yang dituliskan, cuma kodrat yang diamalkan sehingga berwujud menjadi juz amma, sebuah wujud kemanusiaan dari amalan tersebut. Nah, jadi kita tidak bisa lari dari kodrat itu, karena hijaiyah itu adalah wujudnya manusia, juz amma. Jadi kita harus benar-benar mengenal potensi yang ada di dalam huruf tersebut. Ada yang mengamalkan, ada yang menjaga hurufnya, ada yang berdiri di dalam huruf. Sangat banyak, karena itu kodrat. Ya, itu kodrat. Kebenaran kajian, orang yang mampu membedah ayat menjadi kauli, kauli menjadi munajat, munajat menjadi ma'rifat, ma'rifat menjadi kauni. Kauni adalah batin kata. Jadi kalau kita nggak tahu hijaiyah itu berasal dari mana dan berguna untuk apa, ini kebenaran penyampaiannya tidak akan diridhoi oleh Allah. Tidak akan diridhoi. Kenapa? Kita sendiri melihat ayat itu masih berupa huruf, sementara kaji yang dikeluarkan hakikat. Ini sudah bertentangan dengan tajalinya. Kemampuan dia itu bukan kemampuan Tuhan yang disampaikan, cuma dia menyampaikan kemampuan Tuhan itu dengan kemampuan dia. Ini yang merusak amanah itu. Garis bengkok dalam hijaiyah bernama ba. Dikasih titik 2 ta, dikasih titik 3 sa. Apakah batas sa ini berbeda bentuk kodratnya? Nah, ini kalau dalam pencarian keumatan, ketuhanan, tidak ada landasan hakikat hijaiyah, ini adalah suatu pendustaan. Ya, ini adalah suatu pendustaan yang mana yang menyampaikan itu belum lagi berdiri sebagai ayat pada tubuh, hayat pada rohani. Ayat pada tubuh, hayat pada rohani. Ini yang dikatakan ayat yang hidup, ayat yang berbicara, ayat yang bergerak. Itulah diri. Jadi diri an itu diri batin. Makanya Al-Quran, Al-Qara'an dan Al-Qur'ain. Jadi membaca, memahami dan melihat. Nah, ini juga harus benar-benar kita pelajari dengan baik. Jadi kalau kita tidak mengenal bagaimana kodrat hijaiyah di dalam memahami hakikat, ini kebenarannya tidak mutlak. Kebenarannya tidak mutlak, karena kuncian dari Hintuk Jabariyah itu menerangkan itu dari pecahan ayat yang ada di dalam Al-Quran. Leburnya kembali Lauh Mahfuz pada wahyu, maka wahyu berkalam dengan ilhamnya sehingga sampai kepada umat. Nah, ini juga wajib kita pelajari, pengenalan hijaiyah di waktu dan kesempatan yang akan kita pertemukan lagi. Jamaah yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Marilah kita belajar kuncian-kuncian hijaiyah sebagai dasar azas kebenaran sebuah kaji. Tapi kalau kita belum paham bagaimana melihat alif itu bukan lurus, nah ini belum mendapatkan masa hijab atau terbukanya suatu izin dan makna. Izin bermakna. Kalau belum jelas, belum bisa melebur ayat jadi kauli, kauli jadi munajat, munajatnya menjadi
ilmu. Ini kalau munajat sudah jadi kauni, insya Allah apa yang disampaikan akan menjadi kekuatan bagi diri yang mendengar. Tapi kalau kita belum juga bisa melebur ke pandangan dan menuju arah daripada hakikat daripada ayat itu sendiri, ini akan hanya berpotensi sebuah karangan atau cerita, tetapi bukan mengalami. Karena bagaimanapun kebenaran itu ada pada syahadah ahad, menyatu langsung menjadi satu. Jadi dengan demikian hijaiyah ini sangat menentukan di dalam mengkaji wujud kepada Tuhan. Kenapa? Tuhan tidak bisa dikaji, tapi wujudnya lah yang akan menjadi kajiannya. Itu. Jadi dengan demikian jamaah, mari sama-sama kita belajar nanti kepada suatu makom hijaiyah atau kekuatan yang sangat nyata. Sebuah kekuatan yang dinyatakan oleh Allah ini namanya Lauh Mahfuz. Tapi kalau kita belum bisa melihat Lauh Mahfuznya, artinya kita belum mengenal apa yang ada di balik itu. Mana kodratnya yang sebenarnya, dari huruf demi huruf, hijaiyah demi hijaiyah, maka kita belum dikatakan beruntung atau berhasil di jalan Allah. Kita harus paham dulu, mengenal hijaiyah tersebut. Karena hijaiyah itu mulai dari yang menunggu ayatnya sampai penghulu ayatnya, dan berwujud apa ayat itu kita harus kenal sekali dan harus wajib mengenal. Dengan demikian kemudahan akan sampai. Kemudahan itu akan kita dapati karena kita sudah mengenal hijaiyah itu lebih dalam. Tapi kalau kita belum mengenal hijaiyah itu dalam, maka kita akan tetap ada dalam prasangka. Seperti apa yang kita lihat di asma dia dikatakan Allah, di hakikat dia dikatakan Tuhan, di ilmu dia dikatakan aku. Ini wajib benar-benar kita belajar. Hijaiyah ini bukanlah suatu kelebihan, tetapi dasar kekuatan yang mutlak, dasar kebenaran yang mutlak. Kalau belum ayat lebur jadi kauli, kauli lebur jadi munajat, munajat lebur jadi ma'rifat, ma'rifat lebur menjadi kauli. Kalau ini belum kita paham, maka ayat dengan segala kalamnya dia juga menjawab kalam itu pada ayat itu sendiri. Nah gitu. Jadi tidak keluar dari ayat itu jawaban. Kalau ada ayat yang membuat kita berpikir, maka ayat itu juga di situ ada jawaban. Cuma kalau kita pengenalannya tidak ke tahap tajalinya dari 7 tingkatan ayat ini, maka kita akan terlena di amaliyahnya. Gitu. Kalau kita terlena dari amaliyah, ini namanya sebuah kesulitan. Tapi kalau kita sudah mengenal amaliyahnya, insya Allah. Makanya hijaiyah wajib dikenal oleh setiap orang yang membawa kebenaran Allah. Setiap orang yang membawa kebenaran Allah wajib dia mengenal hijaiyah, dan wajib dia memiliki kemampuan hijaiyah. Karena yang bermakna dalam Al-Quran itu adalah hijaiyah. Hijaiyah adalah kodrat dari huruf yang sebenarnya. Sebelum Lauh Mahfuz dia berbentuk dan bertanda. Nah kalau menjadi tanda dan menjadi bentuk, itu tidak langsung lagi namanya, menjadilah sebuah amalan. Dengan demikian mari kita tingkatkan iman dan takwa kita, mengenal hijaiyah itu lebih dalam. Jadi kita akan tahu fungsi dari sebuah ayat kalau hijaiyahnya sudah menjadi pengenalan buat kita. Kalau kita sudah kenal dengan amalan kehidupannya, insya Allah kita akan paham dengan kodratnya. Itulah hijaiyah tadi. Insya Allah mari kita sama-sama meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang makna hakikat yang ada di balik hijaiyah. Insya Allah, karena itulah titik kebenaran tertinggi. Salah satu contoh, 6.666 terhimpun pada 30 juz, 30 terhimpun kepada 7 Al-Fatihah, 7 Al-Fatihah terhimpun kepada
Bismillah, bismillah terimpun kepada alif, alif terimpun pada ba, ba awal mula titik jadi. Ini juga ba tenggelam pada titik, titik awal mulai jadi. Bagaimana kita mengenal titik yang mulai jadi? Ini hijaiyah. Hijaiyah ini tingkatan-tingkatan kodrat yang ada di dalam tajalli Allah menuju sekalian alam. Itu sudah ada di hijaiyah itu. Hijaiyah ini adalah pembentukan an, diri yang an, diri al-haq, diri hakikat Allah dan Muhammad Ahmad. Jadi inilah Al-Quran. Pengenalan itu adalah pengenalan Tuhan pada alam semesta. Jadi dengan demikian kita tingkatkan cara belajar, pengetahuan dan memberikan kesempatan waktu kepada diri kita untuk belajar menerima ilmu. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan teruskan dalam pengenalan tahap demi tahap. Sesungguhnya hijaiyah adalah awal dan akhir dari sebuah pemahaman. Jadi sangat menentukan sekali. Sangat menentukan sekali. InsyaAllah mudah-mudahan dalam perbuatan pelajaran berikutnya, rahasia demi rahasia akan menjadi suatu pegangan sebagai kelandasan dasar yang akurat untuk belajar tentang-Mu, ya Tuhan. Tuhan tidak bisa dikaji, tapi hakikat ketuhanan itu adalah diri. InsyaAllah mudah-mudahan. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.